kan kita membahas tentang kecantikan nih. Aku kayaknya akhir-akhir ini panas banget sampai kulit aku gosong. Memang dasarnya hitam sih kayaknya ya kan. Oke. Teman-teman, pada mau tahu nggak sih cerita dari seorang pengusaha kecantikan ini? Oke. Kita kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak, Bang? Kasih tahu tahu dong. dong. Kasih tahu dong. Halo teman-teman, kembali lagi di Kasih Tahu Official. Nah, dengan aku Liana Piliang Dan aku Mila Ramadhani. dan bersama salah satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Bang Maman Suryaman. Masya Allah. Di atas undangannya ya. Ya, Masya Allah. Kita juga terima kasih udah datang jauh-jauh nih, Liana, Bang Maman dari Depok Dari Depok. ke PIK. Nah. Nah, kita lagi di mana nih, Liana, sekarang? Bang Maman, kita sekarang lagi di Traders Club Di Nah, Pantai Indah Kapuk. Iya, dan Bang Maman, ini kita namanya podcastnya Kasih Tahu. Kasih tahu. Kita mau membicarakan seputar bisnis Karir di profesional. berbagai industri. Iya. Gitu, Termasuk ini Masya yang, Allah. yang kita mau bicarakan di industri apa nih? Nah, Liana. ini di industri kecantikan. Kecantikan ya, aduh. Ini temanya main cantik di industri kecantikan. Kita banget gak sih? Bang Maman kalau gini-gini ganteng banget Aduh. loh. Bisa lihat kulitnya tuh Aduh, kinclong. Memang Jadi ya insecure gak sih? insecure. Memang beda ya kalau punya kecantikan itu memang harus ganteng gitu. Luar Karena biasa. representatifnya dari Yoi, produk. Bener ya Bang Masya Maman ya? Allah. Oke, Bang Maman, ini kan kita membahas tentang kecantikan nih. Aku kayaknya akhir-akhir ini panas banget sampai kulit aku gosong. Memang dasarnya hitam sih kayaknya ya kan. Jadi kita kan kedepannya ini kalau keluar itu harus bisa menjaga kulit. Kesehatan kulit, Menjaga Liana. kesehatan kulit. Kecantikan kulit. Kecantikan, apalagi kita sering syuting, wajah kita nih harus kelihatan mulus gitu. Dan kita bisa konsultasi juga nih Dengan langsung pakarnya ya. pakar kecantikan gitu. Oke, Oke. teman-teman, pada mau tahu nggak sih cerita dari seorang pengusaha kecantikan ini? Oke, kita kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak, Bang? Kasih Kasih tahu tahu dong. dong. Kasih tahu dong. Oke, langsung aja kita bahas seputar bisnis kecantikan dari Bang Maman. Oke, kita tanya-tanya dulu, Bang Maman. Oke. Awalnya kok bisa lo punya bisnis kecantikan? Dulu tuh sebelumnya bisnis apa? Nah, sebenarnya saya disclaimer dulu nih teman-teman ya. Iya. Oke. Saya sebenarnya bukan pakarnya di kecantikan. Oke. Cuman memang saya orang manajemen. Jadi Oke. tahu dari segi bisnis. Bisnis, Pas ya. bisnis lagi Nah, kan? bisnis tapi kalau misalnya kecantikan. dibilang tentang gimana skincare yang baik Iya, buat iya. kulitnya dan sebagainya itu ada Ada spesialisnya, ahlinya ada lagi ahlinya ya. lagi itu Iya. dokter dan sebagainya. Si Itu yang dokter harus estetik itu ya. Tapi setidaknya kita orang awam tahu lah basic skincare harus Yes. kita gunakan gitu kan. Betul. Untuk menghindari dari paparan sinar matahari. Iya. Kandungan-kandungan yang Kandungan-kandungan cocok. cocok Iya. untuk jenis kulit tertentu dan Betul. sebagainya seperti itu ya. Nah, ini masuk ke langsung Awalnya- kecantikan ya apa gimana nih? Gini aja, nggak usah. Jadi, soalnya tadi Kita- pertanyaannya udah masuk ke kecantikan. Jangan dulu. Oh, jangan Kayaknya dulu ya. gue penasaran banget sebelum di bisnis kecantikan dulu. Awalnya gimana sih? sih? Bang Nah, Maman? awalnya ya. Jadi memang yang lebih menarik itu adalah perjalanannya ya. Iya, Bukan iya, pada betul, saat betul. kita saat ini gitu Betul. kan. Mungkin kalau misalnya orang melihat saat ini, wah enak gitu kan. Iya. Bisnisnya ada beberapa bisnis Iya. yang kita mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan, bisa Bisa ke Jepang. beli ya jalan ke luar negeri, beli barang yang kita mau gitu. Itu Iya, iya, hasilnya iya. sekarang gitu. Benar, Tapi benar. orang tidak lihat tuh proses sebelumnya. Itu yang Proses sebenarnya terpenting gitu kan. Jatuh Iya. bangunnya. Betul, Iya. karena banyak dari teman-teman melihat nih saat ini gitu, wah lo enak banget sih man, ajarin gue dong bisnis, Iya. gitu Iya, kan. betul. Tapi pada saat ya udah saya kasih tahu gitu kan, ya udah lo pertama-tama belajar jualan dulu, Oke. gitu kan, Oke. yes jualan dulu. Bener. Gitu. Selling dulu Tapi lah pada ya. saat diminta jualan, malah dia bilang, duh
gue nggak pede, gue takut nggak laku, lah. Takut gagal, Dia ditolak. pengen sukses jadi pembisnis tapi nggak mau jualan. Nah itu kan, jadi orang lihat enaknya aja, Iya, tidak mau prosesnya. Makanya penting dalam bisnis itu jualan gitu Iya. kan. Dulu awal pertama kali saya memang mulai berjualan itu tahun 2010. 2010. Jualan apa tuh, Bang Maman? Jualan jadi jasa keuangan. Jasa Asuransi dulu. Asuransi. Oh, Saya banyak belajar asuransi. di tentang jualan tuh di asuransi gitu kan. Dulu sempat karena memang berjualan itu karena dorongan kehidupan gitu kan. Iya, faktor Jadi juga ya. betul. Jadi 2009 orang tua saya bangkrut. Semua asetnya hilang, yang ada meninggalin utang gitu kan. Dari Karena harus rumah. nutupin itu ya. Betul, dari rumah, aset semua berharga tuh, kontrakan habis semua. Yang ada utang. Akhirnya kita hijrah, tadinya kita tinggal di Karawaci, Tangerang. Akhirnya hijrah ke Ciputat. Oh, Awalnya Ciputat Ciputat, dulu ya. di Ciputat tuh ngontrak kita. Ngontrak 3 petak, lu bayangin 3 petak. Oh ya? Satu petaknya cuman 1,5 meter kali 2 kali ya. Jadi berapa meter tuh? Jadi Ya karena itu ya, iya, bangkrut itu. jadi ditambah setelah bangkrut bapak saya itu jatuh Sakit. karena stres. Yang dari tadinya ada tiba-tiba nggak ada. Bertubi ya. Wah itu luar biasa. Jadi kurus kering, muntah darah gitu. Ya Jadi Allah. lu susahnya luar biasa gitu kan. Nyokap nangis-nangisan terus Iya. karena di situ kita makan struggle susah, ya. terus kita nggak punya duit gitu kan. Tapi dari situ tuh pada proses itu bokap saya bisa bangkit karena tadi the power of love. The power of love dari orang-orang terdekat. Iya. Terutama dari ibu Ya, saya ibu, ya. gitu kan. Supportnya dari akhirnya bisa bangkit lagi gitu kan. Bisa akhirnya bisa beraktivitas lagi, gitu kan. ya. Walaupun waktu susah kita minjem sana sini, minjem saudara itu Untuk ini ya, agak nutupin susah ya. kebutuhan Sampai sehari-hari. saking susahnya ya, dulu waktu itu nyokap saya kita nggak ada duit sama sekali, bingung buat makan sehari-hari. Untungnya yang punya kontrakan itu cukup baik juga gitu kan. Walaupun kita telat-telat tapi nggak saklek ketika Nggak kita langsung nggak bisa diusir bayar kita gitu. langsung usir enggak gitu Iya. kan. Itu baik banget, kadang kalau ada makanan kita dikasih gitu kan. Nah terus iya. ada satu waktu kita nggak punya duit sama sekali, bingung. Bapak saya di Ya, kamar sakit aja itu gitu kan, iya. nggak ada biaya buat berobat dan sebagainya. Akhirnya pernah satu waktu ke rumah saudara untuk minta Makan? bukan minta minjem duit. Oke, Ya kita butuh minjem gitu duit. kan. Tapi pulang akhirnya nggak dapat apa-apa. Pulang naik bus ya. Pada saat naik bus adik saya telepon ya di sekolah asrama gitu, pesantren, minta duit. Saya cerita, ya Allah di rumah aja susah gitu kan. Iya, benar. Bapak aja sakit-sakitan gitu kan, jadi belum bisa ngasih gitu kan, sampai sedih gitu kan. Iya. Nah tahu-tahu orang lain yang nggak kita kenal sebelumnya, Iya. yang duduk di samping Dengerin cerita nyokap gitu. denger cerita, gitu, iya. ngasih duit 100.000, ibu saya pulang nangis, terharu. Itu saking berharganya duit 100.000. 100.000 pada Luar saat biasa, itu ya. saat itu. Tapi memang ya kalau apa itu malah orang yang nggak kita sangka-sangka yang bantu kita Betul, gitu. betul, Memang betul. rezeki itu kita nggak tahu ya datang dari Iya. mana aja ya, luar Jadi biasa. dulu apa namanya, bokap saya akhirnya bisa ya sembuh lah, walaupun sembuhnya nggak secara normal, tetap sakit, tapi namanya dia sebagai kepala keluarga tentu harus tanggung jawab terhadap keluarganya, anak-anaknya, Iya, bagaimana bisa benar, berkelanjutan benar, gitu benar. kan. Akhirnya dengan keadaan yang kurang fit pun dia tetap beraktivitas, dagang dulu, dagang gorengan, dagang es mambo di terminal Lebak Bulus, pasar Jumat gitu. Jadi Beda dagang, banget ya Itu bener. dagang jualannya jualan es dan gorengan ke supir-supir minibus di situ yang ngetem gitu. Jadi berangkat pagi pulang siang. Pada saat itu Bang Maman bantu atau Saya dulu- udah di asuransi? Dulu masih kuliah, tapi itu pun kuliah terbantu dulu saya pernah ngajar di salah satu sekolah dan itu ada dana bos gitu loh. Oh, dana bos. Jadi bisa terbantu untuk bisa daftar kuliah. Iya, tahu. Tapi iya. kan namanya orang tua ya, itu berharap banget anaknya bisa kuliah lah, karena itu Lulus. jadi kebanggaan orang tua ya. Walaupun dia tidak bisa memberi, setidaknya bisa mengangkat nama baik dengan Derajat orang derajat. tua. Walaupun gue orang tua susah, tapi bisa
kuliahkan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya tetap nggak selesai gitu. Oh, Jadi iya. satu waktu saya tetap karena pikirannya itu udah nggak ada pikiran buat belajar, susah belajar karena mikirnya bagaimana buat Kebutuhan sehari-hari hidup, ke depannya. sehari-hari dan sebagainya. Jadi sempet dulu pamit kuliah, tapi sebenarnya nggak kuliah, Terus kerja. kerja yang Kerja di apa asuransi itu? tadi. Asuransi itu nawarin. Di asuransi itu berapa lama? Dulu udah asuransi 3 tahunan. 3 tahun. Namanya di asuransi kan nggak ada gaji. Iya, betul. Tapi memang di situ saya banyak belajar tentang pola pikir, mindset, jualan itu luar biasa sekali gitu kan. Makanya hal-hal yang saya alami sekarang nih jadi berani bertemu dengan orang, nawarin itu dari asuransi. Asuransi. Yang terpenting karena dorongan hidup gitu loh. Iya. Walaupun Faktor. kita penakut, Iya. ya, penakut banget ketemu orang jualan, takut. Tapi karena kondisi mau nggak mau, gitu loh, mau nggak mau. ya harus diberanikan. Iya. Misalnya lu mundur, lu nggak bisa makan, ya mau nggak mau harus maju harus loh kayak maju. gitu. Betul. Jadi sampai ketemu orang aja dulu, pertama kali ketemu orang itu harus mempersiapkan keberanian tuh sampai berhari-hari. Membentuk mental itu tuh mental ya. susah. Jadi namanya. kita dari kantor disemangatin, di rumah semangat gue mau ketemu orang nih, gitu kan? Sampai di jalan. Sampai di depan orangnya maju mundur. Kira-kira dia mau nggak ya? Mikirnya banyak gitu ya. Mikirnya banyak. Itu makanya permasalahan utama kita pengusaha baru itu bukan orang lain. Diri Kita sendiri. Rasa Iya. takut, rasa ragu yang akhirnya menghambat kita untuk Iya. maju. Itu yang harus kita selesaikan ketika kita memulai bisnis gitu kan. Makanya ketika teman-teman yang pemula nih yang baru pertama kali memulai bisnis, ketika teman-teman mengalami hal rasa takut, rasa ragu, itu adalah hal yang wajar. Harus Nah, kita lawan ya, Bang Maman. Jadi banyak orang menganggap ketika dia baru memulai ada rasa seperti itu, dia harus berpikir, loh kayaknya gue nggak cocok jadi pengusaha. Iya. Iya banyak yang mikir seperti Nah itu. akhirnya mundur. Iya. Gitu Mau kan. nyoba ya. Nah makanya di sini ya kita kasih tahu kan gitu. Kasih Bahwasanya itu adalah hal yang normal dan Normal, biasa. ya. Gitu. Semua orang yang sukses awalnya jadi penakut, pemalu, tapi bagaimana Kita berani. rasa tak berani itu lebih besar. Jadi takut itu tidak akan hilang dalam diri kita, akan selalu ada. Rasa malu kita juga akan terus selalu ada. Musuh Gitu loh. terbesar kita tuh ya diri kita sendiri. Betul, ya nggak sih, Bang tapi Maman? yang harus kita lakukan adalah bagaimana keberanian itu lebih besar daripada rasa takut kita. Gitu. Ya, betul. Masya Allah. Nah, itu. Betul, itu, Dan betul. akhirnya berjalannya waktu dulu kita door to door, makanya saya sering banyak teman-teman yang mengawali bisnis. Dulu saya nggak punya apa-apa tadi, ya kendaraan aja nggak bisa dan sebagainya. Saya punya salah satu teman yang dulu saya ajak, dia sering mengeluhkan gitu kan, duh gue nggak dapat customer nih, gitu Iya. kan. Udah berapa kali nyoba, gitu kan. Baru 5 kali, coba ke 6 kali. Ke 6 kali nggak bisa ya coba 7 kali gitu kan. Karena Pokoknya kita nggak coba tahu terus. suksesnya, kita nggak tahu. Yang pasti kita belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu kan. Nah, karena apa? Lo memulainya lebih bagus. Karena apa? Lo punya kendaraan motor kemana-mana, mobilnya lebih leluasa. Sedangkan Gue nggak Bang punya Maman kendaraan nggak ada sama apa-apa sekali ya, gitu kan. Dulu iya. pernah jalan kaki dari Pamulang ke Ciputat. Oh ya? Iya. Jauh Jadi ya? dulu ketemu customer pertama tuh punya duit cuman 2.000 ya, kurang ongkos 2.500 nih. Jadi sampai ongkos 500 perak aja Nggak minta ada. sama orang tua, lo kerja apa sih nggak ada duit? Udah gituin buset dah. Di asuransi, waktu Iya, asuransi. gitu. ya. Memang kan namanya di asuransi nggak ada Iya, gaji tetap ya. gitu. Jadi kita dapat Komisi penghasilan. ya. Tapi saya berkeyakinan hanya dari situ saya bisa membangkitkan nama keluarga karena Iya. yang menentukan penghasilan kita diri kita sendiri gitu kan. Beda dengan ketika kita kerja dengan Orang lain. gitu. Makanya saya walaupun banyak cacian dari keluarga, premehan dari keluarga, Biasanya emang gitu. tapi tetap saya Fight ya? fight Oh. gitu kan. Karena ya dari hanya di keyakinan saya itu di hati saya bisa membangkitkan ekonomi keluarga. Iya. Nah, jadi itu door to door tuh. Makanya kayak diusir, diremehin. Sudah Itu biasa biasa kan lah ya? kalau gitu di kan. bisnis. Makanya permasalahan-permasalahan yang saat ini dialamin biasa aja karena dulu saya pernah Lebih mengalami ini ya? yang jauh lebih Lebih pahit, parah daripada iya. saat ini gitu kan. Tapi Bang Maman maaf potong, kan itu tadi asuransi. Apakah yang Bang Maman coba itu hanya di asuransi atau ada di yang lain bisnis lainnya atau Nah, kerja sama yang lain?
waktu itu jadi setelah di asuransi saya akhirnya mengumpulkan dana, saya terkumpul, akhirnya saya bisnis sendiri tuh. Apa tuh apa itu? Nah, bisnisnya? dulu ekspedisi, Ekspedisi. Oke. jasa kiriman. Apakah ada brandnya atau bagaimana dulu? Ada Atau dulu, buat sendiri atau? enggak, jadi join. Join. Ada join. namanya kargo kayak gitu lah. Iya, bisnis kargo, iya. Nah, ini jadi pelajaran juga ya. Karena ketika misalnya berbisnis, kita punya uang 10 juta, jangan 10 juta kita pakai. Yes. Karena betul. ini pelajaran Iya. juga. Kenapa? Rumusnya? Rumusnya gini. Jadi kalau misalnya kita punya duit 10 juta, 5 jutanya kita pakai, 5 jutanya buat backup. Iya. Oke. Kita yakin boleh, tapi harus realistis. Realistis Gitu. dan dihitung lah ya. Ada Dihitung, perhitungannya. ada perhitungannya Iya. gitu kan. Nah itu kita namanya dulu pemula ya, menggebu-gebu, Iya. punya dana 10 juta kita pakai semua. Bahkan sebenarnya kurang. Akhirnya kalung nyokap itu saya Gadai. gade. Bisa-bisanya Bukan ya. saya jual malah 3 juta jadi buat sewa kios. Oke. Jadi saya sewa kios itu kiosnya 6 bulan. Harus disewa 6 bulan jadi 3 juta per bulan kan 500.000 tapi harus per 6 bulan. Nah, kita sewa kios tuh di Karawaci. Buka ya. Bulan pertama cuma satu Kargo customer. itu ya. Iya, gitu. Satu bulan itu cuma satu Cuma customer? satu customer gitu kan. Sedih banget ya nggak ada pengunjung. Kita jaga sendiri dulu ya Allah. Karena dulu belum seramai sekarang ya. Seramai Apa sekarang. namanya, Dulu sebenarnya bisnis udah itu. ramai juga, cuman memang namanya brand baru itu butuh Iya. effort Iya, yang effort, luar iya. biasa gitu untuk memperkenalkan nama itu. Gitu kan. Nah, sekitar itu jadi 2 bulan akhirnya tutup. Padahal kita sudah nyewa 6 bulan. Kios. 6 bulan iya kios, kan? tapi hanya berjalan kiosnya 2 Dua bulan. Karena selama 2 bulan itu kita nggak ada penghasilan sekali, pemasukan sama sekali. Kita bingung buat bayar kosan gimana. Iya, Orang listrik. tua kadang minta duit 100.000 aja, kita banyak alasan. Lagi banyak kebutuhan, banyak padahal memang nggak ada duit gitu kan. Jadi kadang suruh minta balik aja lu gitu kan. Daripada nggak jelas istilahnya kayak gitu. Tapi Nah. kenapa yakin? Nah, akhirnya tutup. 2 bulan itu 2 ya. bulan itu tutup. Jadi barang-barang operasional itu kita jual untuk nutupin biaya hidup sehari-hari gitu kan. Dan akhirnya kayak bangku komputer dijual gitu kan. iya. Karena bingung. Aduh, gua nggak ada pegangan sama sekali gitu kan. Mending kalau misalnya punya duit goceng buat bensin kita kemana-mana nyari peluang, nyari kerjaan bisa. Ini nggak punya Nggak duit ada. sama sekali. Kita cuma di kosan diem. Buat makan aja ya. Nggak ada kok, bingung. Itu luar biasanya. Sebenarnya ya. Jadi akhirnya tapi karena belief kita ya, ini apa yang kita pikirkan itu akan Betul. terjadi loh. Itu Betul banget itu. belief, Betul. Itu betul. belief itu luar biasa. Karena saya berkeyakinan Tuhan itu tidak akan memberikan masalah melebihi kemampuannya Iya. kan. Nah, akhirnya ada aja solusi-solusi yang hadir gitu kan. Jadi pada saat saya susah untuk makan, biar nggak ada duit sama sekali. Iya, Akhirnya siang-siang datang teman saya tuh. Iya. Ya datang teman saya ke kosan ngajakin makan bakso. Gitu kan. Ya udah gue minjem dulu lah gitu. Ya akhirnya makan lah bakso. Saya nggak mau ditraktir gitu kan. Kayak dulu. Itu salah satu mental kita Iya. untuk memantaskan diri Iya, gitu kan. siap. Jadi jangan sampai kita sekali-kali orang kasihan karena kita gitu. Iya. Karena itu mental juga karena akhirnya teman saya itu ngajak ke dari bisa makan alhamdulillah, tuh sorenya saya diajak ke rumah guru SMP. Nah, ternyata guru silaturahim itu Iya. manfaat Membuka silaturahim. ini ya, membuka nah, rezeki. akhirnya dari guru SMP SMP, saya itu dia jual beli laptop. Oke. Ya, jual beli laptop, ngobrol-ngobrol akhirnya karena dia percaya karena saya mantan gurunya, Mantan dulu murid muridnya, nih. Iya. dulu muridnya kan. Akhirnya saya mau ambil laptop nih. Ah. Ya, laptop. Tapi laptop tersebut bukan untuk saya pakai, Jadi? tapi untuk saya jual, Jual lagi. lagi. Saya beli 2,5 cicilan 250.000 sebulan. Cicil? Ya. Jadi cicil setahun. Tapi saya jual tuh 1,8. Untung apa rugi? Oke. Kan rugi. Ya rugi lah. Ini 2,5, jual 1,8, cicil betul, lagi. Betul. Nah, karena dalam posisi itu saya tidak butuh yang namanya keuntungan. Profit. Yang saya butuhkan adalah uang, Oke. cash. Karena saya nggak punya duit sama sekali. Oke. Nah. Paham. Paham kan? Paham. Ya. Oke. Jadi, nah inilah kita makanya kita tuh sebenarnya investasi terbaik itu bukannya uang, tapi ilmu. Yes. Karena saya tahu dulu waktu di asuransi belajar tentang manajemen keuangan. Iya. Orang yang tidak memiliki mindset yang baik tentang keuangan, punya duit 3 juta itu akan menyosot.
Sama aja. habis. Iya. Tapi bagaimana kita punya uang 1,8 bisa kita kelola bisa. Iya. Nah, tapi akhirnya tadi saya 1,8 itu saya sisihkan 500.000 buat cicilan 2 bulan ke depan, sisanya buat bertahan hidup. Ya, karena dalam kondisi lapar kita nggak bisa makan. Iya, Ya, benar. nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Betul nggak? Dari situ kita bisa mikir lagi nih, apa yang gue harus lakukan selanjutnya. Nah, dari situ gue nyari peluang lagi tuh. Akhirnya dapatlah peluang, akhirnya ngajar. Dari Ngajar karate gitu ngajar ya. di Pamulang dulu. Ngajar apa? Ngajar SD. Bisa. SDIT. Bisa. Padahal nggak ada ijazah, modal berani aja. Oh, gitu. Kan. Nah, jadi ada seorang pengacara, dia lagi bangun sekolah. Jadi baru ada satu kelas 1 SD top. Gitu kan. Belum Akhirnya, ada gurunya atau gimana itu? ada guru cuman kepala sekolah dan ada guru 1, sama saya 2. Sekolah swasta berarti ya? Swasta, betul, swasta baru bangun. Jadi saya ngajar juga, saya marketing juga, jadi totalitas. Tapi ya tadi, jadi guru tuh gaji kecil ya. Gaji cuma 900.000. Lo bayangin buat bayar kosan 2,5, buat bayar cicilan berapa, sisanya nggak ini Ya, gitu. buat bertahan. Yang penting buat bertahan tadi ya, sambil mikir gitu kan. Sampai-sampai saya sering melakukan, kadang di sekolah itu enaknya kita dapat makan siang. Jadi nasi kotak itu ada 3 lauk. 2 lauk kadang saya makan di sekolah, 1 lauknya saya bawa ke kosan buat makan malam. Jadi itu cuma modal beras aja tuh. Ada 10.000. story-nya gini Ada. ya? Iya gitu. Itu Jadi jatuh bangunnya ada Betul, ya. betul. Tapi kok bisa menemukan peluang bisnis Nah. kecantikan? Lembaga ini loh. Lembaga pelatihan pelatihan. kecantikan, idenya dari mana? Nah, awalnya Awalnya. memang waktu susah itu saya kadang suka merenung gitu loh. Pada saat kita ngajar di sekolah itu merenung setiap pagi, karena di situ kan SDIT ada aktivitas rutin wajib sholat duha gitu kan. Sholat ya. Jadi sholat duha di situ kita sering merenung, gue mau sampai kapan kayak gini terus. Iya. Sedangkan gue pengen punya mobil, pengen punya rumah kayak gitu. Iya. Ini gaji 900.000 cukup buat apa gitu, buat sehari-hari aja nggak cukup gitu kan. Kadang suka merenung gitu kan. Dan akhirnya ya selalu ya saya iseng-iseng ada temen yang dulu kenal gitu loh waktu kuliah gitu kan. Walaupun dulu kuliah nggak selesai gitu ya, karena nggak ada biaya. Dan tadi juga ya, walaupun pergi kuliah, pergi keluar izin kuliah padahal lo nggak kuliah gitu loh. Tapi akhirnya orang tua tahu juga, karena waktu di jam kuliah kok gue ada di luar itu ketahuan sama orang tua. Nah, kembali lagi tuh ya, jadi waktu itu ada temen ya, dia udah aktivitas kayak ngajar training, tapi bukan di Indonesia. Di mana? Di Malaysia. Malaysia. Gitu ya. Di Malaysia saya iseng-iseng komen gitu kan, dia aktif kan di sosial media, saya komen, ajak-ajak dong. Iya. Padahal iseng-iseng Coba doang. Dari iseng loh itu. Iya, iseng. Kayak karena hubungan baik juga kali dulu ya. Nah, jadi dari situ dia malah responnya, yaudah siapin aja paspornya. Wih, langsung. Saya iseng-iseng, dia kayak Dia serius serius? gitu kan. Akhirnya gue siapin paspor. Seriusan? Iya, diajak langsung ke Malaysia. Rezeki berarti. Diajak ke Malaysia, kita jadi fasilitator. Kenapa yakin ke Malaysia tuh bakal dapat itu? Apa? Kenapa bisa seyakin itu Ya, berani ke Malaysia? dia begini, lo siapin paspor, nanti bulan depan kita berangkat. Oke, langsung jadi trainer gitu ya? Enggak, jadi fasilitator, jadi kita Fasilitator. asisten trainernya. Oh. Fasilitator itu Oke, asisten berarti trainer. awalnya itu ya? Jadi teman saya yang Sedikit trainer, dulu ya? saya fasilitatornya. Iya, fasilitator. Kayak gitu. Jadi awal mula Belajar dulu belajar tuh. di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada IO-nya di sana. Dia sering ngadain event-event internasional, tapi padahal sendiri gitu loh. Paling di waktu tertentu, pada saat pelaksanaan aja, baru timnya diajak. Event apa itu? Event kayak seminar Seminar ya? pelatihan, bahkan seminar internasional yang trainer-trainernya itu pembicaranya ada dari Amerika, dari Singapura. Dia sendiri? Dia sendiri yang handle semua, tapi ada tim-timnya yang kadang di hari H. di hari H aja untuk Iya. ngejemput dan sebagainya gitu kan. Nah, dari situ saya terinspirasi. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Gitu loh. Akhirnya itu juga didorong terus sih sama teman saya. Lu ngadain lah, dia aja bisa sendiri. Di masa lu nggak Indonesia bisa? Iya, gitu di ya. Indonesia. Nah, awalnya akhirnya buatlah kita Di Indonesia. Pertama. Nah, Gimana? pertama itu kali? di Ruko. Ruko? Di mana tuh? Di Daerah? Ruko di Pondok Cabe. Oke. Jadi Ngebentuknya gimana? Jadi Ngebentuknya itu? ada
orang punya rokok nggak dipakai gitu. Ya udah pakai aja, ya udah dipakai. Jadi free gitu ya. Karena nggak dipakai. Free. Nah, itu tapi tadi pelatihannya berbayar, murah lah gitu. Ya kadang kalau kita nawarin sama teman ya makanya kalau misalnya sama teman tuh kadang minta diskonnya lalu gitu kan. Teman-teman tolong ya teman-teman jangan. Jadi misalnya dari 1 juta jadi 300. Jadi jauh banget, Oy. Ya udahlah, yang penting ramai dulu. Iya, bener sih. Jadi kita mempersiapkan tuh kursi kita sewa, Iya. LCD kita sewa dan sebagainya. Jadi H-1 tuh kita persiapan sampai subuh belum selesai gitu loh. Jadi pagi-pagi udah training. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak tuh, tapi ya tadi kan orangnya pada minta diskon besar-besaran semua. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita Untuk ada awalnya. yes, memulai portofolionya. Bang, penasaran nih, itu kan abang nyampe di Indonesia itu dikasih ruko. Iya. Terus Nggak dikasih ruko, jadi dipinjemin lah. dipinjemin lah. Nah, aku yang penasarannya itu tim abang ini dapat dari mana, yang ngasih pelatihan itu carinya di mana, dan yang teman-teman ini kok bisa tertarik? Target pasarnya langsung ketemu itu kayak gimana? Nah, dulu awal pertama kali kita ngadain pelatihan itu hipnosis. Dulu lagi Hipnosis, tren-trennya ya. hipnotis. Iya. Oke. Tahun berapa itu Bang Maman? Itu 2013 Iya, ya. iya. Jadi tren-trennya waktu itu hipnotis tuh. Jadi Iya, orang benar. penasaran hipnotis gimana sih? Jadi orang mau belajar, apalagi di TV banyak ini kan menampilkan hipnotis. Jadi situ lagi marak-maraknya pada saat itu. Jadi orang mau belajar gitu. Akhirnya bikin pelatihan itu, hipnosis. Berapa lama itu? Dan itu kita jaraknya karena saya sambil ngajar juga kadang spare waktunya 3 bulan sekali. Kalau sekarang kan setiap minggu. Ya, Kalau sekarang dulu udah banyak. 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu lah. Kadang saya nawarin ke sekolah juga, teman ke sekolah saya juga tuh nawarin hypnoparenting. Terus kadang kita door to door ke sekolah-sekolah nawarin buat ngadain seminar gitu kan. Kalau pelatihan kecantikan ini ketemunya di tahun berapa? Nah, jadi kecantikan ini awal mulai 2018. Jadi 2014 tadi tentang 5 tahun ya. 2013 sampai 2015 itu tentang hipnotis, pengembangan diri Iya. lah. Walaupun baru nggak terlalu intensitasnya nggak terlalu sering. Nah, 2015 masuk ke kesehatan. Oh, kenapa tertarik? Kesehatan Masuk itu ke jadi kesehatan. jadi ada teman saya waktu itu ngajar, dia masuk perawatan. Ya. Gitu kan. Dia mau ngadain pelatihan gitu kan. Dulu ikut pelatihan, cuman dia diajakin sama tim trainer untuk untuk direkrut jadi marketingnya. Cuman dia mikir, ngapain gue jadi marketing, mending gue buat sendiri. Nah, karena dia sering lihat saya di sosial media aktif buat pelatihan, akhirnya dia ngubungin saya gitu. Nah, makanya ini juga kalau misalnya kita ada peluang, kita jangan sampai bilang tidak bisa Kesempatan atau tidak cuma datang satu betul. kali. Walaupun saya sebenarnya nggak ada gambaran tuh untuk pelatihan kesehatan itu. Iya. Cuma saya bilang, iya siap, nanti saya bantu support cari. Dari situ habis itu mikir gitu kan. Mikir yang penting Cari-cari ada gitu dulu. Yang penting kan. siap dulu Siap aja. dulu Habis gitu itu kan. baru kita mikir. Akhirnya dari situ berjalan dan akhirnya ketemu. Ada aja jalannya gitu kan. Ada, yang penting mau dulu. Mau dulu gitu Tapi kan. di kecantikan ini apa tadi nama kecantikannya, Bang? Apanya Eh, itu? Oh, pelatihannya, nama pelatihannya tadi apa? pelatihan LKP 1 visi manajemen. Satu visi Satu manajemen. visi Nah, di satu manajemen. visi manajemen ini produknya apa aja yang ditawarkan? Nah, kalau sekarang udah cukup lengkap ya, dulu awal pengembangan diri hipnotis, terus 2015 kesehatan, 2018 masuk ke kecantikan. Kecantikan gitu itu kan. yang ditawarkan Ya, itu apa aja apa aja? misalnya? Kalau kecantikan banyak tentang orang-orang yang mau bangun usaha kecantikan, Klinik ya? klinik, salon kecantikan, itu bisa tuh pelatihan. Ini- Jadi dari basic sampai advance ada. Yang ikut itu apakah orang-orang yang awam atau orang-orang yang udah bagaimana itu? Dari awam sampai yang sudah profesional pun ada gitu. Yang Jadi profesional? orang yang profesional itu untuk menambah layanannya Yes. gitu. Jadi orang-orang yang udah punya salon nih, salon atau klinik kecantikan, dia ingin menambah layanan, dia biasa ikut pelatihan kita. Karena banyak mungkin yang karena ilmu kecantikan itu selalu update terus. Betul. Iya, Itu benar. teknologinya. Betul. Apa namanya ilmu-ilmunya. Betul, Berarti makanya. gini Bang Maman, kalau misalnya aku nih, aku kan awam nih di Ya. industri kecantikan gitu. Kalau aku mau buka klinik gitu, bisa gitu ya? Bisa. Tapi kita kan nggak tahu nih apa Berarti aja di alat yang training dibutuhkan gitu atau ya, bagaimana. Nah, Bang di Maman training ya? itu akan dibahas dari nol. Dari nol, bener-bener Sampai nol. Dari bisa. manajemennya sampai Bang. Dari salon kecil sampai sekarang udah klinik.
sampai punya dokter. Sampai Tunggu, punya tunggu. dokter. Berarti Luar misal nih biasa. kalau aku Keren. punya ruko kosong, aku kerja sama dengan Bang Maman atau teman-teman yang ada di pelatihan Bang Maman itu kemungkinan bisa ya? Bisa sekali. Misalnya ada nggak sih dokter yang ikut pelatihan di tempat Bang Maman? Banyak. Oh, rata-rata dokter. Dokter banyak. Jadi dokter-dokter yang mungkin banyak juga yang capek kerja di UGD gitu Yes. kan. Bisa Makanya ya. mereka inginnya ya Ke terjun kecantikan. ke kecantikan yang agak slow lah Iya, gitu iya, kan. iya. Apalagi Dan kecantikan jadi atur sendiri. sekarang memang diincar banget ya. Betul. Pasarnya Lagi lagi berkembang tinggi banget ya. ya. Betul, karena memang sekarang kesadaran masyarakat Indonesia tuh lebih tinggi sekarang ya dibandingkan dulu. Betul. Apalagi sekarang bukan hanya wanita, laki-laki pun sekarang udah yang sadar tentang namanya perawatan. Benar, Makanya benar. banyak produk-produk for men yang bermunculan. Ya, Nah, makanya betul. sebenarnya orang-orang yang kaya di bisnis kecantikan itu nggak heran karena memang marketnya banyak sekali. Lagi berkembang sekali ya. berkembang. Bang Maman. Tapi kalau mau ikut pelatihan dari Bang Maman ini cara daftarnya bagaimana? Misalnya dari daerah jauh itu bagaimana? Apakah ada cabang di daerah jauh atau cuma di Jakarta aja nih? Boleh Nah, dong info. sebenarnya kita ada beberapa di daerah ya, kayak misalnya ada selain di Jakarta, ada di Bandung, Surabaya, ada di Bali, Pekanbaru, Palembang. Oh, banyak banget. Banyak Kemudian banget. mana tuh kota-kota besar lain banyak. Iya, iya. Di Surabaya, kemudian Semarang, Jogja juga ada, gitu kan. Tapi kadang kita nunggu di momen yang sesuai jadwal kita tuh agak susah kan. Iya, Nah iya, banyak juga yang daerah-daerah misalnya Kalimantan, nunggu di Kalimantan kan susah banget gitu. Berarti belum bisa Kadang online banyak, ya? enggak. Jadi Kita benar offline ya? offline karena kita memang Offline diajarin dong. skill. Skill. Oke. Skillnya betul. Iya, iya, Diajarin siap. skill. Langsung praktek. Langsung praktek. Alat-alatnya langsung ada di sana. Langsung lengkap. Gila, berarti gue kalau Luar pengen biasa. Bisnis klinik kecantikan, klinik Liana. kecantikan kayak pengen perawatan dasar-dasarnya kita Kayak- langsung diajarin gitu. Betul. Kayak aku Yang tertarik ngajarin- banget nih kayaknya. Kayaknya kita bisa buka bisnis kecantikan gak sih? Bisa banget. Berarti kalau misalnya nih aku pengen buka perawatan kecantikan, cara suntiknya itu Iya. diajarin emang Nah, boleh? kalau misalnya untuk suntik menyuntik memang ada kompetensi khusus. Iya, iya, begitu. iya, Gitu iya. loh. Tapi kita sebagai owner walaupun orang umum tetap harus tahu. Oke. Oh, diajarin Tapi juga? tidak Harus bisa tahu, enggak, Oh, harus nggak tahu. bisa. Oh gitu. Tapi tidak boleh untuk dilakukan. Oh, Karena itu oke. harus orang yang Ya, Profesional. profesional, tenaga medis lah Iya, iya. utamanya gitu. Makanya disarankan ya orang yang ikut kan kita memang dorongannya untuk menjadi owner gitu Iya, loh. business owner ya. Iya, business owner. Jadi owner itu nggak perlu tenaga kesehatan, orang umum pun bisa. Benar. Dan owner tidak harus bisa semua. Betul. Iya. Betul nggak? Ini Kalau yang owner banyak bisa salah semua, kaprah Kalau gitu udah kan. bisa semua enggak. Nggak mesti owner itu semua nggak mau jadi owner dong. Iya. Jadi cukup tim kita yang harus Iya. bisa, yang ahli delegasikan, jangan semuanya dihajar, nggak usah. Kita bagi-bagi lah. Bang, Oh. kalau untuk ingin menjangkau peserta yang aksesnya jauh, ada niatan bikin pelatihan online aja nggak sih? Bisa loh. Ah, Bikin produksi, kasih tahu, bantu. itu bisa juga bisa Jangan itu nggak sih kita? rencana memang akan ada itu gitu. Oh iya. Jadi Hah. rencana itu sudah dari lama kita pikirkan, cuman memang eksekusinya aja yang mungkin Belum ya. Jadi belum. gini, karena Bang. mungkin sumber dayanya yang Gini, belum. Nah, ini gini sebenarnya Bang Maman. Sebenarnya tim produksi kasih tahu bisa bantu. siap, Iya nanti kan? tinggal range harganya berapa nanti kita Nah, ini maksud aku tuh ini loh, ini. Jadi kita kolaborasi. Aduh, masya Allah peluang lagi kan. Memang kalau ngomong bisnis itu bersama owner-owner tuh peluangnya ada aja. Iya nggak? Ada Benar, aja benar. terbuka ya Benar. kolaborasi. memang sudah ada rencana dari lama sudah. Ya, karena kan Cuman- Indonesia juga luas, Bang Maman. Betul, banyak juga nih, Iya. apalagi banyak yang komen-komen di Instagram yang nggak bisa. Jadi kita di Kalimantan gitu kan. Kalimantan tuh ada pelosoknya lagi, Banget, itu jangkaunya iya, susah banget susah. gitu kan. Makanya tapi dia pengen belajar. Nah, itu mungkin Iya. kita harus tetap harus ada Akomodir lah ya, online diakomodir. lah. Udah ada kok yang Yang support, bisa. tenang, dari kasih tahu ya. Ya teman-teman kita kasih tahu kan, teman-teman yang di pelosok sana nanti dibantu sama tim kasih tahu. Aman ya? Aman ya? Jangan ditanya lagi ke Instagram Satu Visi, langsung ke kasih tahu. Oke. Betul, betul. Oke, sejauh apa sih LKP Visi Manajemen ini bantu mengarahkan peserta pelatihan? Jadi memang di pelatihan kita ini luar biasa ya, karena kita semua tim kita itu kita dedikasikan untuk bukan money oriented gitu kan. Jadi, Oke. oke. Artinya kalau misalnya kita orientasinya udah money, udah ada hitung-hitungannya tuh, ada Iya, ukurannya gitu iya, kan. ha. Tapi kita memang
ya kita melakukan yang terbaik aja. Karena kita berkeyakinan ketika kita membantu orang atau membantu mensukseskan orang, maka Tuhan akan mensukseskan kita. Betul banget. Yang memberikan kesuksesan yang jauh lebih besar Betul. gitu kan. Apalagi ini bisnis jasa ya. Betul. Nah, makanya kita itu pelatihan ya, belajarnya bukan, kita kan di brosur itu pelatihan biaya sekian ya 2 hari. Padahal belajar itu bukan 2 hari, seumur hidup. Seumur hidup dong. Investasi seumur hidup ya. Betul, karena apa? Dia bisa mengulang gratis seumur bisa. hidup. Bisa ngulang? Yes, konsultasi gratis seumur hidup. Bayangin Oh, tuh. lu mau ke Gak cari ada lagi? di tempat lembaga lain gitu kan. Cuma di satu visi? Di tempat lain mungkin kalau misalnya setelah pelatihan peserta nanya-nanya, udah nggak bakal direspon tuh. Kalau kita pasti akan terus dibantu. Lu kesulitannya apa, gitu kan? Hambatannya apa selama ini lu belum Karena action masih dan ada sebagainya ya. itu. kita- Inilah bisnis ya Bang Maman ya. Betul. Jadi walaupun ada orang baru, tetap yang lama juga dikasih service juga yang Betul. baik ya. Jadi Betul. tetap ada repeat order lagi. Betul. Justru banyak juga yang ikut tuh orang-orang itu aja. Orangnya itu aja. Iya. Gitu. Ayo dong minum dulu. Traders Club. Jadi minuman di sini tuh rasanya Mantap. bervariasi. Ada cemilan juga, ada makanan berat dan cendol-cendol. Harganya worth it banget untuk di lokasi peak ini. Worth it banget loh. Betul ya, Luar Nah. biasa. Rasanya gimana? Kalau aku nih es coklat Liana. Es coklat. Enak Mantap. banget sih. Kalau Tapi aku di traders ini katanya bukan hanya sekedar minuman ya. bukan Iya, sekedar betul. minuman, di Traders Club ini kita selain pesen minuman, kita diajarin untuk trading. Trading forex. Sama Bang ownernya Maman. langsung Bang Iya. Maman, dan juga bisa ngopi gratis loh. Di sini caranya dengan ya mendapat keuntungan dari trading gitu. Pokoknya teman-teman ini tempat paling rekomendasi yang mendapatkan cuan. Ngopi Oke. gratis seumur hidup nggak? Emang satu visi. Emang satu visi. Oke. Oke Bang Maman. Jadi kenapa sih ini kan sekarang lagi rame bisnis kecantikan? Iya. Benar ya? Di mana-mana orang punya bisnis skincare, di mana-mana orang punya bisnis kayak make up Iya. gitu ya kan. Kayak Nah, lebih banyak ya Liana sekarang ya, Iya, kok. pengusaha-pengusaha skincare gitu. tiba-tiba Bang Maman. yang punya bisnis kecantikan itu langsung melejit naik namanya gitu. Kok bisa? Apakah segampang itu bisnis Iya. kecantikan? Kok bisa gitu? Penasaran dari saya. dari Bang Maman karena kita belum tahu Nah, sama sekali kadang ya. memang ada yang flexing seperti itu, menonjolkan Oh iya? kesuksesannya dengan bisnis kecantikan. Padahal mereka juga belum tentu Omsetnya segitu. seperti itu. Karena itu sebenarnya salah satu strategi aja. Strategi Karena marketing strategi ya. marketing gitu kan. Karena memang banyak untuk membantu jualannya mereka harus merekrut kayak misalnya ada agen, reseller, oke. distributor. Iya, iya. Tentu kita ajak mereka untuk berbisnis, ya kita tawarkan adalah kekayaan dan kesuksesan dong Yes. ketika menjual produk ini. Makanya sebenarnya kalau orang yang tahu gitu loh, itu memang strateginya mereka flexing gitu karena Supaya orang tuh percaya orang gitu tuh ya. orang yang mau jadi reseller atau agen itu Distributor percaya. yang- oke. Beda dengan yang dia strateginya bukan, kalau itu kan B2B. Iya, B2B. B2B. Kalau orang yang sistem strateginya B2C. B2B itu pasti flexing. Tapi orang yang strateginya B2C langsung ke customer itu jarang ada yang flexing. Kayak Wardah, Oke. Iya. kemudian apalagi tuh? Scarlett. Scarlett. Saya Tolong ya sebutkan- dipromo ini apa saya di sebutin. endorse nggak Nggak apa-apa apa-apa ya? nggak apa-apa Jadi, endorse nah, ya. itu salah satu contoh yang mereka, Wardah aja nggak nampilin kesuksesan. Yes, Like, betul. bukan nggak nampilin, kayak memang strateginya beda. Beda. Itu yang harus teman-teman tahu tuh, banyak yang nggak tahu yang akhirnya membenci orang-orang yang Yang flexing. flexing. Karena Padahal banyak itu banget sih, strateginya. Padahal kalau itu orang memang tahu. strategi, Itu strateginya kan? gitu loh. Mungkin kalau Wardah strateginya ada agen, ada distributor, pasti dia juga akan flexing. Iya. Iya dong. Karena dia B2C, B2C ya. gitu. Makanya Dia lebih ya. menonjolkan manfaat dan benefit dari produknya kalau yang B2C seperti itu. Jadi nih Bang Maman, kan dengan adanya fenomena artis dan influencer yang punya brand skincare, secara nggak langsung kan ini kita mengedukasi masyarakat akan bagusnya menjaga kesehatan kulit ya? Betul. Nah, memang sekarang ini saking banyaknya orang-orang yang sudah membuka bisnis kecantikan, akhirnya banyak juga masyarakat akhirnya teredukasi. Oke. Ya, yang tadinya nggak aware tentang perawatan kulit akhirnya jadi peduli. Bahkan bukan hanya
wanita, tapi laki-laki pun sudah banyak gitu kan. Ya, yang terpenting sebenarnya untuk perawatan basic itu ya tadi adalah sunscreen. Sunscreen. Ya, Pelembab. sunscreen, pelembab. Sebenarnya pelembab nggak. Menurut saya sih sunscreen itu lebih penting ya. Karena apa? Jadi efek paparan sinar matahari itu jahat sekali. Membuat penuaan dini, kerutan, flek, ya kanker kulit dan sebagainya. Makanya penting itu sunscreen gitu. Nah, kalau facial wash itu ya basic buat untuk membersihkan lah kotoran kita, aktivitas di luar kena debu ya kita bersihin. Gitu kan. Nah, malam ya untuk treatment kayak misalnya dia punya permasalahan kulit gitu misalnya untuk ya anti aging lah, dia kerutan berlebih atau orang punya masalah jerawat dia pakailah krim malam jerawat gitu kan, serum jerawat juga gitu kan. Kalau dia punya permasalahan penuaan dini dia harus pakai serum anti aging, retinol kayak gitu-gitulah ya. Bang Maman, ini aku ini lihat ada produk kecantikan nih, Ranskin. Ini tuh aku boleh ambil gak nih? Boleh. Ini tuh punya Bang Maman. Brand Bang Maman. Ya, punya saya, tapi ada beberapa rekan juga seperti itu. Ya, Berkolaborasi. Punya partner. Ini boleh tahu nggak sih ini produknya dari Ranskin ada apa aja? Ini aku yang pegang apa ini? Facial wash. Ya. Kali ini ada Serum. ya. Betul, serum whitening dan sunscreen. Tapi ini sebenarnya ini teman-teman, aku tuh pakai produk Ranskin. Oke, yang mana Liana? Aku pakai facial washnya, pakai tonernya juga. Ini face mist gitu. Ini ada serumnya juga. Gila ini Kayak tuh. aku mau coba nih. Wajib coba. Ini Ini udah juga berapa coba lama nih, sih Bang. Berapa produknya? ini apa nih? Sunscreen ya? Sunscreen. Ini berapa SPF? Ini biasanya 50 ya? ya. Biasanya owner kecantikan belum tentu dia pakai produknya. Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa? Karena produknya murah mungkin ya. Dia makanya yang lebih karena udah kaya biasanya. Yang dari Ya produk ada lah luar beberapa. ya. Kalau Bang Maman? Saya pakai sendiri ini dari awal. Oh, dari awal. Semuanya saya pakai sendiri gitu kan. Teman-teman HIPMI juga pakai ini loh sebenarnya. Tapi kayaknya aku belum. Ini jangan diambil dong, ini buat gue. Jadi memang kenapa kok nggak banyak produk yang dimunculkan gitu loh. Nah ini sebenarnya tujuan karena basic saya kan ini adopsi dari kepribadian juga ya. Orang yang nggak mau ribet gitu loh. Jadi cukup Facial. biasanya kalau misalnya orang kalau sebelum tidur tuh pakai krim malam, pakai serum juga, gitu kan. Terus pakai apa lagi? Eye cream, Pelembab lah, banyak pokoknya sekali. Berapa lapis gitu sebelum. Betul. Terus kalau misalnya untuk membersihkan make up aja dia sampai harus pakai toner lah, micellar water, facial wash juga gitu kan. Tapi kita dengan facial wash aja nih, ini facial wash aja dia sudah bisa membersihkan kapasitasnya seperti kita pakai toner, kita pakai micellar water, make up udah bisa. Oh bisa dengan satu ini aja. Ini aja. Terus serum ya kita nggak usah pakai krim malam lagi, cukup pakai serum ini. Serum ini aja udah kapasitasnya seperti kita pakai krim Dia malam. kandungannya apa ini? Ini niacinamide untuk mencerahkan, salicylic untuk mencegah jerawat dan mematikan jerawat kan. Terus ada aloe vera juga untuk melembabkan. Lengkap ya, kayak akan vitamin ya ini ya. Ya, seperti itu. Mencerahkan Itu ini juga sunscreen-nya bukan hanya melembabkan, bukan hanya melindungi dari paparan sinar matahari tapi bisa melembabkan. Kayaknya ini yang paling ini ya, juara bukan sih? Karena ada moisturizer sunscreen. Jadi lu make sudah termasuk pelembab. Betul. Karena laki-laki nih biasanya malu kelihatan pakai sunscreen. Kenapa gitu, Bang? Karena kan dia putih ya? Kelihatan putih, kelihatan bedak. Iya. Lu pakai ini nggak kelihatan sama sekali. Lengket Efeknya nggak sih? kelihatan. Sebagian kan ada lengket tuh. Enggak. Oke. Efeknya lebih ini glowing ya, aja. natural ya. Betul. Natural. Boleh dicoba ya? Ini. Boleh dicoba. Oke, bawa pulang. Oke, Boleh nanti di-review siap, sekalian, Masya Allah, luar biasa sekali. Kita review. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih yang penasaran. Aku kan pengen buka bisnis kecantikan nih. Iya Kak? Iya. Kita mau buka bisnis Mau kecantikan. banget. Kayak pengen nih ke depannya. Tapi boleh In the nggak sih? future ya, in the Iya. future. Boleh nggak sih kasih info menarik untuk 2024 itu kira-kira tren apa yang akan hadir dalam bisnis kecantikan? Yang Kasih lah hits gitu. spill yang hits. Siapa tahu nih ya, kalau yang baru mau mulai ada spill dikit nih. Jadi boleh langsung dibuka gitu. Dari satu visi perwakilannya kan Bang Mama. Iya. Nah, memang industri kecantikan ini semakin terus bertumbuh ya karena masyarakat di Indonesia
banyak sekali marketnya. Namanya Betul. kecantikan, perawatan siapa sih yang nggak butuh? Dan Semua makin orang berkembang, butuh. Betul. berkembang. Apalagi ekonomi Indonesia itu tanpa kita sadari itu meningkat loh. Iya, betul. Karena kemampuan orang semakin Yes. pemasukannya pemasukannya pendapatannya semakin meningkat juga, Iya. tentu daya beli juga akan semakin Iya. meningkat Iya. gitu loh. Tinggi. Makanya sering kita sampaikan potensi kita tuh sebenarnya jadi pengusaha sukses di Indonesia itu besar sekali. Karena apa? Marketnya tuh besar. Betul. Makanya sayang sekali teman-teman nih yang belum memulai bisnis, mulai, jangan sampai market yang ada di Indonesia ini justru diambil oleh Bisa. orang. Betul. Market share-nya ya. Market share-nya, Kita besar gitu loh. sekali memang. Kan banyak nih dari luar yang buka bisnis baru di Betul. sini. Iya. Ya, justru kalau tanpa kita sadari banyak produk-produk skincare di Indonesia justru didominasi oleh produk luar loh. Cina Iya. banyak tuh. Sangat Betul, disayangkan betul. sekali. Ada Korea kok juga satu pelembab yang kita pikir itu lokal ternyata itu dari Itu luar. Itu luar. sayang banget ya. Iya, ngomongnya. banyak sekali itu ya. Ya tanpa kita sadari itu sayang banget gitu loh. Makanya kita nih orang Indonesia lah terutama yang baru mulai Bisnis aja ya? dulu. Karena market share di Indonesia sangat besar sekali. Ya, kita megang misalnya di Depok yang warga penduduknya cuma berapa juta tuh? Sedikit lah ya. 3 jutaan, Iya, kita dapetin 10%-nya aja udah berapa tuh? Iya, betul. 300. Belum setiap yang kota lain seluruh ya, daerah itu luar iya. biasa sekali. Makanya Apalagi di daerah ya. jangan khawatir, wah bisnis skincare udah banyak, tapi marketnya juga banyak. Banyak, Jadi jangan takut untuk terus. Tapi yang penting teman-teman, sebenarnya kuncinya adalah cintai produk-produk lokal. Betul, benar. Itu penting banget gitu karena di luar sana ya, kayak misalnya negara-negara maju itu sangat cinta sekali dengan produknya sendiri gitu. Jelas Iya. lah. Saya kemarin tuh sebelum ke Jepang itu ke Vietnam. Yep. Vietnam tuh negaranya lebih besar dari kita, lebih maju dari kita. Tapi dia punya mobil sendiri, mobil merek Produksi dia sendiri. sendiri. Kalau produksi sendiri di Indonesia, Oke, oh, maksudnya, produksi mereknya tapi sendiri. mereknya punya orang kan gitu. Oke. Tapi di Vietnam itu punya merek Vietnam sendiri. Iya. Dan itu keren-keren mobilnya. Malaysia yang masyarakatnya sedikit aja bisa, tapi kita nih Iya. kenapa? Itu yang Kalian tuh kenapa sih? kadang suka tanda tanya ini kenapa gitu loh. Kita kenapa ya? Makanya Masih. kadang kalau misalnya saya berbicara lebih dalam, aduh masuk lagi ke ini kan. Jadi saya nggak mau terlalu dalam untuk membahas itu gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, gitu? Nggak apa-apa. Lanjut. Aku sambil minum, kita bahas santai, ayo. Jadi gini ya, kadang di Indonesia ini karena memang banyak orang-orang yang korupsi itu yang membuat akhirnya Indonesia ini nggak maju gitu. Iya. Bukan saya salahkan selain koruptor, kemudian orang-orang yang ingin terobsesi cepet kaya, akhirnya Iya. main judi online itu. Iya, Padahal uangnya itu mengalirnya keluar justru. Sayang sini. banget Bukan ya. kesini, sayang Iya, banget sayang gitu loh. banget. Orang korupsi belanjanya di luar negeri bukan Indonesia. Kenapa sih Iya, kalian betul korupsi? banget. Di Ya. Singapura. Iya. Coba kalau misalnya dia belanja di Indonesia, Nggak apa-apa. Enggak. Sejahtera lebih lah ya. lebih mending, Iya, lebih sejahtera mending. kita. Sejahtera, Wa- mending Walaupun ya. kita tidak mengiyakan perilaku koruptor itu, Iya, tapi jangan. banyak koruptor terus disayangkan dia belanjanya di luar, akhirnya justru menumbuhkan ekonomi luar bukan Iya. Indonesia. Coba kalau misalnya dia hasil korupsinya nih dia belanjain ke UMKM, itu sejahtera UMKM Jam Indonesia. cetar banyak yang beli. Makanya salahnya itu. Nggak bisa bilang, pokoknya kalau kalian tuh tolong ya yang korupsi, belanjanya jangan keluar. Jadi itu sangat disayangkan Sayang, sebenarnya iya, sayang gitu banget. kan. Jadi banyak lah sebenarnya potensinya besar banget kalau orang sadar di Indonesia tuh. Makanya teman-teman yang belum memulai usaha, mulailah usaha gitu kan. Khususnya Orang bidang- masih kerja nih, walaupun dia masih kerja, tetap dia harus punya usaha. Gitu kan. Ntar kalau misalnya penghasilannya sudah melebihi dari penghasilannya, bisa lah fokus di bisnis. Iya. Atau kalau misalnya dia tetap mau bekerja, ya setidaknya lo bisa niatin buka usaha tuh untuk membuka lapangan pekerjaan lah. Betul. Karena di Indonesia ini masih banyak banget Menumbuhkan jiwa pengangguran entrepreneur. lah yang Iya, akhirnya betul. itu ya susah bertumbuh ya. Gitu. Bang Maman,
Setelah kita mengobrol tentang bisnis kecantikan ini, aku kayak terpikir pengen buka usaha kecantikan, weh. Dia Kalau jujur kalau aku memang udah lama sih Bang Maman Memang pengen punya klinik gitu. Bisnis kecantikan tuh gede banget. kayaknya rata-rata orang yang profitnya. punya bisnis kecantikan kaya-kaya. Bener, Iya. memang ya alumni kita aja dulu yang kusut apa sekarang gayanya udah hedon. Hedon gitu. banget kan ya? Luar biasa karena Boleh marginnya lah tuh gede ya. banget. Iya. Bayangkan aja ada I know. salah satu Iya. treatment Ah, modalnya itu cuman kurang dari 100.000 Iya, betul. HPP-nya ya modal ininya. Tapi orang jualnya itu 1 juta, berkali-kali 2 lipat juta. tuh, 2 Banyak juta, banget. 2,5 tergantung Produknya brand juga tertentu. gitu kan ya Bang Maman Yes, ya. produk. Ada yang mungkin 10.000 tapi dijualnya bisa 120, Yes, 150. itu marginnya luar biasa, makanya itu luar biasa Liana. luar berarti biasa. kalau di tempat Bang Maman itu kita misalnya aku pengen buat skincare bisa langsung ke Bang Maman konsultasi bisa, ya? bisa. Maklonnya gitu. Maklon juga bisa orang yang punya Tapi untuk surat-suratnya, izin-izinnya bisa Bang izin-izin diurus bisa juga Iya. karena saya punya perusahaan jasa perizinan juga kan. semua diborong ya? Semua diborong ya? Iya. Oh berarti nanti kita tinggal konsultasikan di balik layar ini ya? Iya. Betul. Boleh lah ya, Satu Say. visi ya. Satu visi manajemen ya, satu Betul. visi manajemen. Nah, untuk pelatihan ini kan semua sekarang kebanyakan di Jakarta ya. Berarti next time kita boleh dong ke tempat Bang Maman lihat review kegiatan-kegiatan pelatihan kecantikan. Boleh. Kasih sekali. tahu teman-teman, kasih tahu timnya setuju nggak? Kita langsung datang ke lokasi. Kamu kan udah pernah datang juga kan? Udah lah, Datang makanya aku juga. tertarik untuk bisnis kecantikan. Oke, Seru sih. Ya. Bang Maman, Closing statement dari Bang Maman. untuk teman-teman kasih tahu. Iya. Apa nih harapannya juga boleh dong. Untuk bisnis apa? Kecantikan, dunia kecantikan atau mungkin buat Pesan- teman-teman yang mau bisnis Mulai kecantikan usaha ya, kayak gitu. terutama mulai usaha. Saya memang lebih senang mendorong orang-orang yang belum memulai usaha dia sudah mulai usaha gitu kan. Atau misalnya orang sudah mulai usaha tapi kok bisnisnya stagnan gitu. Berarti itu Iya, saya senang iya. untuk membantu mereka gitu kan. Kalau orang yang udah banyak duit terus ingin punya bisnis lain ya itu mah Luar biasa. biasa aja gitu kan. Mereka bangkrut juga uangnya masih banyak gitu loh. Iya, iya. Cuman masalahnya dengan orang-orang yang merintis ini kan, dia uang utamanya dia pergunakan, dia berharap lebih dengan uang itu bagaimana bisa menghasilkan lebih gitu Iya. kan. Jangan sampai malah justru boncos yang akhirnya buat survive Iya, kedepannya bingung gitu kan. Makanya saya senang sekali kalau misalnya ada orang-orang yang ingin memulai bisnis itu bisa datang dan itu insya Allah saya bisa bantu lah, bimbing dan sebagainya secara gratis. Dan ada juga beberapa teman-teman gitu kan yang saya bantu yang akhirnya sekarang bisnisnya luar biasa gitu kan. Masya Ya Allah. Allah, baik banget. Ya walaupun Allah. ya ada beberapa teman-teman yang hanya sekedar sharing Iya. pengalaman saya, dia dapat inspirasi, dapat semangat, dapat motivasi itu juga kan. Kita juga luar jadi biasa. semangat ya, Lena, ya. Dapat Jadi semangat keyakinan, banget loh ini. keyakinan tadinya ada beberapa bulan yang lalu tuh ada beberapa orang yang kayak bingung gimana lagi di bisnis gak jalan. Akhirnya saya cerita tentang pengalaman, akhirnya sekarang udah luar biasa, order makin banyak. Karena jualan itu sejatinya kita mentransfer energi gitu. Iya. Makanya kita harus perbaiki dulu vibrasi kita nih. Karena apa Energi yang kita positif. Yes. Vibrasi kita itu akan menarik apa yang kita rasakan juga gitu Iya. kan. Makanya kita perbaiki. Makanya kita kalau misalnya teman-teman ingin memulai usaha, mulailah dengan penuh kebahagiaan. Dengan penuh kebahagiaan. Yes, karena kebahagiaan itu datangnya bukan dari keadaan, tapi dari pikiran. dari diri kita Nah, makanya banyak-banyaklah sering mengatakan kepada diri, berterima kasih kepada diri kita dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Amin. Kuasa untuk memperbaiki vibrasi Dalam atau diri feel yang ada dalam diri kita seperti Masya itu. Allah, luar Jadi, biasa. yes, karena banyak orang sekeliling kita mungkin yang meremehkan kita, yang menjatuhkan kita, yang mencaci maki kita. Siapa lagi yang berkata positif kalau bukan diri kita sendiri gitu. Makanya saya ini dulu walaupun saya makan susah, biaya hidup sehari-hari pusing lah dalam kehidupan, tapi saya selalu mengafirmasi dalam diri saya senang, saya sukses, saya hebat, saya orang luar biasa. Orang lain di luar sana, misalnya orang kalau misalnya dihianatin sakit hati, saya sampai sekarang kalau dihianatin, alhamdulillah nggak pernah namanya merasakan sakit hati. Saya nggak tahu namanya sakit hati itu kayak gimana. Masya Allah. Karena apa? Saya selalu mengafirmasi, semakin saya dihianati, saya semakin hebat, saya semakin kuat. kuat, semakin luar biasa. Jadi pengkhianatan itu bukan buat kita down,
tapi membuat kita semakin semangat Nice. lagi. Luar biasa. Oke Bang, motonya terakhir, moto untuk Moto kedepannya. apa Motonya misalnya apa gitu untuk kiat-kiat Ini sukses? Bang Maman nih kalau nggak salah baru selesai S2 loh teman-teman. Oh iya? Padahal tadi kan kuliahnya terseok-seok. Oh iya Mon. benar dulu. Luar biasa. Ya itu loh, karena sekarang kan udah ada uang, kita bisa melanjutkan pendidikan yang dulu tersendat, gitu kan. Gitu, pendidikan tuh penting gitu Iya, kan. iya. Gitu, Semoga kita semua termotivasi dari ceritanya Bang Maman, dari pengalamannya Bang Maman. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen buka bisnis, coba yakinkan dulu diri sendiri, buka relasi, buka peluang. Pokoknya apapun peluang sekecil-kecilnya itu ambil aja, tapi dilihat bisa bertanggung jawab atau tidaknya ya Bang Yes, Maman betul. ya. Yang penting coba aja dulu. Coba Semangat aja Kita dulu. bisa apa enggak kan, kalau kita belum mencoba kita nggak mau tahu. Iya. Masalah gagal itu urusan kebelakangan ya. Betul. Yang penting kita sudah berani mencoba, berarti kita sudah berhasil. Betul. Ya teman-teman ya. Pokoknya Bang Maman, makasih banyak atas waktunya Terima hari kasih banyak. ini. Masya Allah. Terima kasih. Banyak banget Banyak ilmu banget yang kita insight dapat. itu. Iya, luar Di biasa. bidang Dan kecantikan. yang Wow. pastinya buat teman-teman yang pengen belajar bisnis kecantikan, Ini seru banget sih harus. Iya, Ya. bisa langsung follow Instagramnya Bang Maman, nanti ada di bawah ini. Yes, ada manajemen _trainer. Ya, Wah. yang mau beli skincare-nya Bang Maman sudah ada di marketplace Boleh. kesayangan teman-teman semuanya. Dan teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Kasih Tahu Official, dan jangan lupa juga subscribe, share, komen, dan like. Oke, terima kasih semuanya udah nonton dan nantikan episode berikutnya. Dadah. Thank you.